Oke, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya, para dosen dan juga teman-teman semua yang dimana yang selalu tetap diberikan kesehatan dan juga panjang umur. Saya selaku mahasiswa PJJ PVTM yang akan melaksanakan tugas membuat video pembelajaran tune up mobil konvensional. Perkenalkan, nama saya Talut Lutfi Mubarokah yang bernomor NIM 612111004 yang akan melakukan video pembelajaran tune up mobil konvensional. Oke, baik ya. Ini selanjutnya teman-teman beberapa atau berikut pengertian pada tune up ya. Tempat ini adalah sebuah kegiatan untuk memeriksa dan merawat mesin mobil, yakni juga harus memeriksa adanya perubahan kondisi mesin akibatnya penggunaan mobil secara terus menerus. Tune up bisa disebut juga sebagai kegiatan untuk mengembalikan keadaan atau kondisi mobil pada taraf kerja mesin yang optimal. Dalam melakukan tune up, seseorang perlu mengerti alat dan langkah-langkah tune up itu sendiri. Baik ya. Selanjutnya yakni berikut alat yang akan kita gunakan untuk tune up mobil. Nah, terutama di sini pada saat seseorang yang harus menggunakan alat ya, yang mana nanti sangat berguna untuk mengoptimalkan kinerja mobil, yaitu alatnya ada di bawah ya. Berikut ini nama-namanya ada flare gauge atau alat pengukur celah di antara dua permukaan, dan ada lagi kunci pas ring ya, juga obeng plus dan obeng minus, alat pengukur kecepatan rotasi atau tachometer, dan alat menyetel penyalaan atau timing light, terus tester kompresi, multitester, dan hidrometer teman-teman. Itu berikut kunci yang kita butuhkan dan kita gunakan untuk tune up pada mobil. Ya baik, selanjutnya yaitu langkah-langkah tune up ya. Setelah mengetahui alat yang kita tepat, ini saatnya untuk teman-teman melakukan pengecekan pada bagian mobil ya, atau tune up mobil. Yang pertama itu pemeriksaan baterai atau aki teman-teman. Nah, langkah-langkah tune up yang pertama adalah harus memeriksa baterai dari kemungkinan rusaknya penyangga baterai yang berkarat, dan kemudian cek juga baterai dari kemungkinan hubungan terminal longgar, terminal berkarat, ataupun terminal yang rusak. Dan selain itu, pada memeriksa batas air aki yang normal ataupun harus ada di antara batas atas dan batas bawahnya. Oke, next, lanjut. Ini untuk pemeriksaan yang kedua adalah cara untuk memeriksa saringan udara ya, adalah buka kemudian bersihkan elemen saringan udara. Untuk membersihkannya bisa dengan cara menghembuskan udara bertekanan dari arah sebelah dalam. Apabila elemen saringan udara ini rusak ataupun terlalu kotor, bisa diganti dengan elemen yang baru teman-teman. Dan ini berikut beberapa gambar ya pada bagian filter udara di mobil. Oke, next ya. Next yakni berikutnya pemeriksaan tali kipas teman-teman. Tali kipas sebaiknya harus diperiksa dari adanya kehausan, retak maupun ketegangan. Jika perlu, maka tali kipas harus diperiksa. Untuk memeriksa kelenturan tali kipas, maka beri tekanan sebesar 10 kg atau 98 Newton di tengah-tengah poli pompa air dan
dan alternator. Kemudian cek juga pada tali kipas sudah terpasang dengan benar. Dan ini berikut ya foto ataupun gambaran dari tali kipasnya teman-teman. Selanjutnya periksa busi ya, yakni pada proses pemeriksaan busi adalah dengan cara membuka busi dari tempatnya, kemudian periksa elektroda tengah di setiap busi. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengikisan, pecah, atau perselin pada busi rusak. Jika busi sudah ke dalam keadaan tidak baik, maka harus diganti. Bersihkan juga busi dengan sikat kawat yang halus ya, jika busi ingin dipakai kembali untuk menyetel celah elektroda busi. Nah, ini berikutnya gambarannya busi yang kotor yang kita cabut pada bagian mobilnya. Oke, next. Terakhir yang kelima, yakni berikut pemeriksaan kabel tegangan tinggi. Dan langkah-langkah tune up yang terakhir adalah memeriksa kabel tegangan tinggi. Cara memeriksa kabel tegangan tinggi ini adalah suatu dengan cara melepas kabel tegangan tinggi dari tutup distributor. Saat melepas kabel busi, tarik dengan cara memegang bagian ujung atau membungkus kabel. Disarankan untuk tidak memegang pada bagian tengah kabel. Kemudian periksa tahanan kabel dengan menggunakan multitester teman-teman. Dan tahan kabel setidaknya harus kurang dari 25 kg pada setiap kabelnya. Nah, ini ya berikut kabel busi ya. Dan ini businya yang menempel di kabel busi untuk menyambung pada bagian aliran listrik itu. Oke ya, cukup sekian untuk video pembelajaran dari mata kuliah tune up mobil konvensional ini. Apabila ada kata-kata kesalahan yang saya sampaikan dari video ini, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.